Perkenalkan, nama saya Angga Danendra Yusuf dengan NPM akhir 053. Saya akan membahas soal mengenai P6.1 yaitu LO 2,4. Soal pertama, pada tanggal 1 Januari tahun 2022, Yang Ltd menjual sebuah gedung seharga 25 juta yuan dan telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 10 juta yuan. Pada tanggal penjualan, yang terima wesel tanpa bunga senilai 24 juta yuan yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk gedung tersebut dan wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Suku bunga yang berlaku untuk wesel jenis ini pada tanggal 1 Januari 2022 adalah 9%. Berapa jumlah keuntungan dari penjualan gedung tersebut yang harus dilaporkan? Dari soal tersebut diketahui bahwa nilai jualnya adalah sebesar 25 juta yuan, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta yuan, dan nilai buku sebesar 15 juta yuan, wesel tanpa bunga sebesar 24 juta yuan, dan suku bunga sebesar 9%, dan periodenya selama 3 tahun. Maka dari itu, kita akan mencari present value terlebih dahulu dengan rumus PV sama dengan FI dikali 1 per 1 tambah I dipangkatkan dengan N. Present value sama dengan 24 juta dikali 1 per 1 tambah 0,9 pangkat 3. Maka present value sama dengan 24 juta dikali 0,77218348. Maka present value-nya adalah sebesar 18.532.404 yuan. Selanjutnya, kita akan mencari keuntungannya dengan cara present value dikurangi dengan nilai buku gedung. Maka 18.532.404 yuan dikurangi dengan 15 juta yuan. Maka keuntungan yang didapatkan adalah sebesar 3.532.404 yuan. Soal selanjutnya yaitu pada 1 Januari 2022, Yang Ltd membeli 300 obligasi Walters Inc. dengan nilai nominal 100.000 yuan, kupon 9% dan jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo pada 1 Januari 2032 dan membayar bunga tahunan mulai 1 Januari 2023. Yang membeli obligasi tersebut dengan tingkat hasil 11%. Berapa harga yang dibayarkan Yang untuk obligasi tersebut? Nah, cara mengerjakan soal ini ada 4 langkah. Namun sebelum itu, dari soal tersebut kita bisa mengidentifikasi beberapa data. Kita tahu bahwa nilai P sama dengan 100.000 yuan per obligasi, I-nya 9%, C-nya 9% dari 100.000 yuan, yaitu sebesar 9.000 yuan. N-nya kita tahu 10, suku bunga pasarnya 11%, jumlah obligasinya 300. Langkah pertama, kita hitung dulu present value dari pembayaran kupon tahunan. Dengan menggunakan rumus seperti di PPT, kita tinggal masukkan data yang sudah kita identifikasi tadi sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 53.308 yuan. Kemudian, langkah kedua yaitu menghitung present value dari nilai nominal yang dibayarkan di tahun ke-10. Caranya sama, tinggal kita masukkan data tadi ke dalam rumusnya sehingga diperoleh hasil akhir sebesar 35.218,45 yuan. Langkah ketiga yaitu menghitung total harga per obligasi. Caranya dengan menjumlahkan present value kupon dengan present value nominal. Dari penjumlahan tersebut diperoleh hasil 88.221,53 yuan. Langkah yang terakhir adalah menghitung total harga untuk 300 obligasi. Caranya adalah dengan mengkalikan jumlah obligasi dengan total harga per obligasi. Nah, total obligasinya kan ada 300. 300 itu dikali dengan 88.221,53 yuan dan hasilnya adalah 26.466.459 yuan. Selanjutnya soal C. Yang Ltd membeli mesin baru dan setuju untuk membayarnya dalam angsuran tahunan yang sama sebesar 400.000 yuan pada akhir setiap tahun selama 10 tahun. Dengan asumsi tingkat bunga yang berlaku sebesar 8%, berapa yang harus dicatat yang sebagai biaya peroleh mesin tersebut?
Nah, dari soal tersebut dapat kita peroleh data yaitu pembayaran tahunannya sebesar 400.000 yuan, I-nya sebesar 8%, dan N-nya 10. Semua data yang kita peroleh tadi kita masukkan ke dalam rumus. Yang dikurung itu kita hitung dahulu sehingga memperoleh hasil 6,71000814. Hasil itu dikali dengan 400.000 yuan sehingga hasil akhirnya adalah 2.684.032,56 yuan. Baik, soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah soal D. PT yang membeli traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menetapkan bahwa yang harus membayar 2 juta yuan pada saat pembelian dan 500.000 yuan pada akhir setiap 8 tahun berikutnya. Traktor tersebut harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022. Dengan jumlah berapa dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai sebesar 12%. Dari soal tersebut diketahui bahwa pembayaran awal adalah sebesar 2 juta yuan. Lalu, pembayaran tahunan atau P adalah sebesar 500.000 yuan dengan suku bunga atau I sebesar 12% selama 8 tahun. Maka rumusnya adalah present value sama dengan pembayaran awal ditambah P atau pembayaran tahunan dikali dengan 1 dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N per I. Maka present value-nya adalah sama dengan 2 juta yuan ditambah 500.000 yuan dikali 1 dikurangi 1 per 1 plus 0,12 pangkat 8 per 0,12. Maka present value-nya adalah 2 juta ditambah 500.000 dikali 4,967639767. Maka present value-nya adalah 2 juta yuan ditambah 2.483.820 yuan. Maka hasil dari present value adalah 4.483.820 yuan. Selanjutnya adalah soal E. Yang LTD ingin menarik 12 juta yuan termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut memperoleh bunga 11%? Hal tersebut diketahui penarikan tahunan atau FV adalah 12 juta yuan dengan suku bunga atau I sebesar 11% selama 9 tahun. Maka rumusnya adalah present value sama dengan future value dikali 1 dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N per I. Present value sama dengan 12 juta yuan dikali 1 dikurangi 1 per 1 plus 0,11 pangkat 9 per 0,11. Maka 12 juta yuan dikali dengan 5,537047532. Maka investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut memperoleh bunga 11% adalah sebesar 66.444.570 yuan. Saya Lucia Bruginting dengan NPM akhir 139. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal bagian P62LO234. Bagian A dengan soal berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan Ned Winslow pada akhir setiap tahun ke-8 agar dapat mengumpulkan dana sebesar $90.000 pada akhir tahun ke-8 jika dana tersebut memperoleh bunga 8% yang dimajemukkan setiap tahun. Nah, dari kasus Ned Winslow ini kita ketahui bahwa ini termasuk ke dalam bagian future value of an ordinary annuity, di mana Ned Winslow ini harus melakukan pembayaran setiap tahunnya selama 8 tahun berturut-turut. Nah, dari soal kita ketahui
future value-nya adalah sebesar $90.000 dengan tingkat bunga 8% dan lama angsuran adalah 8 tahun. Nah, di sini kita menggunakan rumus future value of an ordinary annuity, yaitu R dikali 1 tambah bunga dipangkat lamanya angsuran dikurang 1 dan dibagi lagi dengan bunga. Nah, karena future value-nya sudah diketahui yaitu sebesar $90.000, maka langsung saja 90.000 sama dengan R dikali 1 tambah 0,08 dipangkat 8 dikurang 1 lalu dibagi dengan 0,08 sehingga hasilnya yaitu 10,636. Nah, dari sini R kita pindah ruas ke kiri sehingga menghasilkan R sama dengan 90.000 dibagi 10,636 sehingga hasil akhirnya adalah R sama dengan $8.461,328, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ned Winslow harus membayar sebesar $8.461,328 selama 8 tahun berturut-turut agar mengumpulkan dana sebesar $90.000 di akhir tahun ke-8-nya nanti. Soal selanjutnya adalah soal bagian B. Robert Hitchcock berusia 40 tahun saat ini dan ia ingin mengumpulkan $500.000 sebelum ulang tahunnya yang ke-65 agar ia dapat pensiun di tempat musim panasnya di Danau Hopatcong. Ia ingin mengumpulkan jumlah ini dengan melakukan setoran yang sama pada ulang tahunnya yang ke-40 hingga ke-64. Berapa setoran tahunan yang harus dilakukan Robert jika dana tersebut akan menghasilkan bunga majemuk 12% per tahun? Nah, cara untuk menjawab soal bagian B ini sama dengan soal sebelumnya, yaitu menggunakan future value of an ordinary annuity. Nah, di soal diketahui future value-nya ada sebesar $500.000 dengan tingkat bunga 12% dan lamanya angsuran 25 tahun. Nah, lamanya angsuran ini kita dapat dari selisih antara 65 dan 40 karena di soal dikatakan bahwa Robert ingin pensiun di usia 65 tahun. Nah, usianya sekarang adalah 40 tahun. Jadi, dari 40 tahun ke 65 tahun itu adalah rentang waktu Robert untuk menabung. Selanjutnya masuk ke rumus future value of an ordinary annuity sama dengan R dikali 1 tambah tingkat bunga dipangkat lamanya angsuran dikurang 1 lalu dibagi lagi dengan bunga. Nah, karena future value-nya sudah diketahui, maka langsung saja 500.000 sama dengan R kali 1 tambah 0,12 dipangkat 25 dikurang 1 lalu dibagi lagi dengan 0,12 sehingga hasilnya yaitu 133,333. Nah, kemudian R kita pindah ruas ke sebelah kiri sehingga jadinya R sama dengan 500.000 dibagi 133,333. Hasil akhirnya adalah R sama dengan 3.749,984 dolar. Jadi, setoran tahunan Robert adalah sebesar 3.749,984 dolar selama 25 tahun berturut-turut agar nantinya di usia 65 tahun ia akan mendapat jumlah yang ia inginkan, yaitu sebesar 500.000 dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ferita Azahra dengan PM Bakir 385. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yaitu P6.2 LO234 kerja kelompok berbagai situasi nilai waktu dengan menggunakan tabel minute yang sesuai. Berikan solusi untuk masing-masing dari 4 pertanyaan berikut dengan menghitung nilai yang tidak diketahui. Berdasarkan tabel dari E6.22 LO5 perkiraan nilai wajar, saya akan menjawab nomor C dan D, yaitu yang C itu merupakan Dianeros memiliki $20.000 untuk diinvestasikan
hari ini dengan bunga 9% untuk membayar utang sebesar 347 dolar. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan cukup uang guna melunasi utang tersebut? Rumusnya itu future value sama dengan present value ditambah 1 ditambah interest rate pangkat N. Future value itu nilai uang masa depan, present value itu nilai uang masa kini, R itu interest rate atau tingkat suku bunga, N nya itu tahun. Jadi future value nya 47.347 ribu dolar sama dengan present value nya 20.000 dolar ditambah 1 dikali 1 ditambah 0,09 R nya pangkat N, lalu ini ditambah dan kemudian future value nya dibagi present value sama dengan 2.367 dolar dijadikan log dan di sebelahnya di unlock juga, sehingga log 2.367 itu hasilnya 0,3742, nlog 1,09 itu menjadi n dikali 0,0374, n dipindah ke kiri 0,3742 dibagi 0,0374, hasilnya adalah 10 tahun, berarti N nya adalah 10 tahun. Kemudian yang soal D itu Cindy Houston memiliki utang sebesar 27.600.000 dolar yang ingin dilunasi selama 4 tahun dari sekarang. Ia memiliki 19.553 dolar yang ingin diinvestasikan selama 4 tahun. Jadi berapa tingkat bunga yang harus ia peroleh dari setiap tahun agar mengumpulkan cukup uang untuk membayar utang tersebut? Sama kayak tadi tapi diketahuinya future value 27.600.000 dolar, present value nya 19.553 dolar, N nya 4 tahun, yang dicari interest rate atau R. Sama kayak tadi, future value ditambah present value dikali 1 tambah interest rate pangkat N. Future value nya 27.600.000 dolar sama dengan 19.553 dolar dikali 1 ditambah R di pangkat N nya adalah 4 tahun. Di bawahnya 27.600.000 dolar, present value nya pindah ke sini, jadi 19 dibagi 19, 553.000 dolar sama dengan 1 plus interest rate per pangkat 4. Nah ini dibagi menjadi 1,4115 sama dengan 1 ditambah R pangkat 4. 1 plus R pindah ke kiri, yang 1,4115 pindah ke kanan menjadi dan pangkat 1/4. Kemudian interest rate dan satunya pindah ke kanan, 1 dibagi 0,8998, jadi R nya itu 8,98%. Terima kasih.